Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara? Semoga saudara tetap sehat, jasmani maupun rohani. Bapak Ibu, saya tahu bahwa pada masa-masa seperti sekarang ini, masa-masa yang sulit, masa-masa pandemi, masa-masa di mana ekonomi kurang baik di negara kita, banyak orang-orang yang tersesat dalam cara berpikir mereka. Bahkan pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari orang-orang itu adalah, mungkin juga kita, siapakah aku ini sebenarnya? Kenapa aku ditempatkan di tempat pada saat-saat seperti ini? Apa tujuannya? Untuk itu Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan satu khotbah yang saya berikan judul Hidup dengan Tujuan atau Life on Purpose. Salah seorang yang sangat dikagumi di dunia ini yang bernama Rick Warren, dalam bukunya yang berjudul The Purpose Driven Life, halaman 23, dia menuliskan seperti demikian ini. Anda bukan ada karena kebetulan. Kelahiran Anda bukanlah yang tidak diharapkan oleh Allah. Orang tua Anda mungkin tidak merencanakan Anda, tapi Allah merencanakannya. Dia tidak terkejut sama sekali dengan kelahiran Anda. Sesungguhnya Dia mengharapkannya. Sungguh indah tulisan ini dituliskan oleh Rick Warren yang berkata bahwa keberadaan kita ini bukan suatu kebetulan, tapi memang Tuhan sudah merencanakan hal itu. Dan bahkan kelahiran kita ini tidak perlu kita tanyakan kepada Tuhan mengapa ada yang seperti ini. Dan Dia sangat mengharapkan bahwa kehidupan yang diberikan kepada kita adalah kehidupan yang membawa suatu dampak yang luar biasa. Sajak saudara membuka Alkitab saudara dalam kitab Yeremia 1 ayat yang ke-5 yang dikatakan demikian. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum aku keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, ayat ini berbicara luar biasa. Bukan saja kepada Yeremia, tapi ayat ini juga berbicara pada kita semuanya. Dan pembicaraan Alkitab ini atau pembicaraan firman Tuhan ini kepada kita menunjukkan satu hal yang sangat-sangat luar biasa. Bahwa Allah itu benar-benar setelah melakukan panggilannya kepada kita. Sejak kita ini belum ada dalam kandungan ibu kita, Allah sudah tahu tujuan apa yang Dia punyai bagi kehidupan kita. Untuk itu Bapak Ibu, kalau kita mendengarkan hal ini, mendengarkan bahwa Allah punya panggilan pada kita, bagaimana kita tahu tentang panggilan Allah itu? Inilah sesuatu yang sering dipertanyakan oleh banyak orang. Tapi saya bersyukur pada ayat yang keempat daripada Yeremia pasal yang pertama, itu dikatakan demikian. Firman Tuhan datang kepadaku. Berarti Tuhan yang berbicara sendiri kepada kita semuanya. Dan untuk itulah sebenarnya kita perlu sangat-sangat peka terhadap suara Tuhan. Tuhan punya tujuan saat menciptakan kita. Tetapi Bapak Ibu, bagaimanakah kita tahu atau mengenali suara Tuhan itu? Tidak lain, kalau kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, kalau kita selalu bergaul dengan Tuhan siang dan malam, kalau kita benar-benar selalu dekat dengan Dia, maka pasti kita akan mengenali suara Tuhan itu. Sama seperti demikian, saya dengan istri saya, ketika istri saya telepon saya tidak perlu bertanya, kamu siapa yang telepon ini? Pasti bukan begitu. Karena saya pasti tahu bahwa suara di seberang sana pastilah suara istri saya. Kenapa? Saya bergaul erat dengan dia. Saya punya hubungan yang dekat dengan dia. Saya punya hubungan intim dengan dia. Untuk itu Bapak Ibu, kita sendiri harus tahu bahwa Allah itu akan berbicara kepada kita. Tanggung jawab kita adalah mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti apa yang Dia inginkan. Tujuan membawa pada tanggung jawab dan tugas bagi kita semuanya. Setiap orang yang diberikan tujuan oleh Allah, pasti ada tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada dia. Saudara, firman Tuhan dalam Yeremia 1 ayat 5 berkata demikian. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, dikatakan sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, Allah sudah mengenal saudara dan saya. Artinya saudaraku, saudara dan saya ini ada sebelum
dunia ini diciptakan oleh Tuhan. Sebelum dasar-dasar dunia ini ditegakkan oleh Tuhan, Allah sudah mengenal kita. Karena apa? Kita ada pada saat itu juga. Dan yang kedua dikatakan, aku telah menguduskan engkau. Kata menguduskan itu berarti to concentrate. To concentrate itu artinya dipisahkan. Kita tidak lagi dipersatukan dengan orang-orang yang suka memberontak kepada Tuhan. Kita ditetapkan sebagai orang-orang yang kudus di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Dan yang ketiga dikatakan, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Dan terakhir ini saudaraku, Allah memberikan tugas dan tanggung jawab pada kita semuanya, yaitu menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Saudara, tugas dari Tuhan itu akan menunjukkan pada kita apa yang kita punyai dalam kelemahan-kelemahan kita. Itu yang pertama, saudara. Jadi tugas sebenarnya menunjukkan kelemahan kita, baik terhadap diri kita sendiri maupun terhadap Tuhan. Yang kedua adalah menunjuk kepada keterbatasan kita semuanya. Kita semua menjadi orang-orang yang terbatas. Tapi saudara, kadang-kadang bagi orang-orang yang sedang mendengarkan firman Tuhan ini dari Yeremia 1 ayat yang ke-5, engkau akan menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Seketika itu juga engkau akan berkata pada dirimu sendiri, atau kebanyakan orang engkau berkata, aku sudah dipilih sebagai nabi, aku sudah dipilih sebagai rasul. Belum, saudara, belum. Kita perlu melakukan tugas-tugas dan tanggung jawab kita sebelum kita mengemban ini semuanya. Saudara, ketika Allah memanggil saya dalam pelayanan, saya sendiri berkata kepada diri saya sendiri, siapakah aku ini? Saya mulai melihat ke dalam diri saya betapa lemah dan terbatasnya aku, sehingga aku menjadi gentar apa yang akan dikatakan orang tentang aku nantinya. Saudara, saya memulai pelayanan saya ini di tahun 1983. Terus saya mulai belajar. Dan saya masih ingat, saudaraku, pertama kali saya ini diminta untuk menyampaikan firman Tuhan. Betapa sulitnya bagi saya. Betapa sulitnya saya untuk berbicara. Betapa takutnya saya. Bahkan pernah, Bapak Ibu, untuk menyampaikan firman Tuhan semalaman saya nggak bisa tidur. Dan selalu bertanya, siapa aku ini? Apa yang menjadi kelemahan-kelemahanku? Dan apa yang dikatakan orang tentang aku nantinya? Itu yang menghantui pikiran saya. Tapi saudaraku, saya bersyukur untuk ayat yang ke-8 dari Yeremia pasal yang pertama ini. Tuhan katakan, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Sampai hari ini saya tidak pernah menjadi orang yang takut akan apapun, karena saya tahu siapa yang menyertai aku. Kalau dia berkata jangan takut kepada mereka, kenapa saya harus takut pada setiap orang yang ada? Saya tahu Allah menyertai kita. Kalau dia bisa membungkam mulut singa pada saat Daniel ada dalam kandang singa itu, dia juga bisa membungkam mulut manusia di hadapan saya. Untuk apa saya takut hari itu? Maka saudaraku, banyak teman-teman yang berkata demikian, Pak Edwin ini nggak ada takutnya. Memang saudaraku, saya nggak ada takutnya apa-apa. Karena apa? Asalkan saya menjalankan kebenaran saya, Allah menyertai saya. Kepada siapakah saya harus takut kecuali pada Tuhan? Dan inilah yang saya harapkan, kita semuanya menjadi orang-orang yang benar-benar punya pemikiran yang sama seperti yang saya punya. Saya tahu menyiapkan firman Tuhan tidak mudah, Bapak Ibu. Untuk menyampaikan kata-kata firman Tuhan sangat-sangat tidak mudah. Untuk itu kita perlu menyiapkan diri kita masing-masing. Yang pertama adalah Anda perlu belajar sangat mendalam. Pelajari Alkitab itu dari Kejadian sampai Wahyu. Biarlah firman itu mulai merasuki diri saudara, menyatu dengan diri saudara. Yang kedua, berdoa dengan sungguh-sungguh, seakan-akan engkau menjerit pada Tuhan dalam kelemahanmu. Yang ketiga, saudaraku, renungkan firman Tuhan itu, sehingga firman itu tepat bagi jemaat yang mendengarkan khotbah saudara. Dan saudaraku, yang keempat, yang penting sekali adalah buatlah diri Anda santai atau relax. Orang yang tegang sulit untuk menyampaikan firman Tuhan.
Jangan takut kepada wajah-wajah mereka, kata Tuhan. Saudara, seringkali orang melihat kita dan waktu mendengarkan khotbah kita, muka mereka kadang-kadang kecut kelihatannya. Muka mereka kadang-kadang kelihatannya begitu jahatnya memandang kita. Muka mereka kadang-kadang tidak lagi menghargai kita. Mereka memalingkan wajahnya. Tapi saudara, saya ingin katakan kepada kita semuanya, itu hanya wajah mereka. Jangan pernah takut untuk menyampaikan firman Tuhan ini kepada siapapun. Karena apa, saudaraku? Tuhan katakan sekali lagi, sebab aku menyertai engkau. Penyertaan Allah bagi kita semuanya itu adalah penyertaan yang luar biasa. Kalau Anda disertai oleh manusia, mungkin saudara akan melihat manusia itu pun terbatas adanya. Tapi ketika Allah menyertai engkau, Allah yang tidak terbatas itu akan menggandeng tanganmu. Tuhan tidak pernah memanggil dan meninggalkan engkau seorang diri. Setiap panggilannya selalu dia sertai dengan apa? Dengan dirinya sendiri. Untuk itulah ayat 9 berkata, lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataanku ke dalam mulutmu. Saya senang dengan firman Tuhan ini karena apa? Saya seringkali bergumul dengan Tuhan tentang apa yang harus saya katakan kepada orang banyak. Tapi ketika ayat ini berbicara, Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Mulut merupakan alat yang maha penting untuk melakukan tugas yang diberikan Tuhan pada kita. Bukan saja Yeremia, dalam Alkitab Yesaya mengalami hal itu. Ketika Yesaya diutus oleh Tuhan, Yesaya berkata, aku najis bibir. Apa yang harus aku katakan? Maka Tuhan menyuruh malaikatnya untuk mengambil bara api dari mezbah itu dan menyentuhkannya dalam mulut Yesaya. Dan seketika itu berubahlah keadaan Yesaya menjadi tidak sama lagi seperti yang lalu. Kita punya tugas untuk menyampaikan apa yang Tuhan inginkan, bukan saja bagi orang lain, tapi apa juga yang Tuhan sampaikan juga bagi kita semuanya, pribadi kita masing-masing. Bapak Ibu, masa depan Anda ditentukan oleh mulutmu. Karena mulut ini mempunyai kuasa yang luar biasa. Mulut ini merupakan sesuatu yang bisa merubahkan sesuatu yang kecil menjadi yang besar. Dan bahkan mulut ini bisa merubahkan sesuatu yang besar menjadi sesuatu yang kecil. Amsal 18 ayat 21 berkata demikian. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Berarti saudaraku, betapa pentingnya mulut kita. Karena itulah yang menentukan masa depan kita masing-masing. Saudaraku, persiapkan atau persiapan menentukan keberhasilanmu. Orang yang ingin berhasil selalu mempersiapkan dirinya. Tidak ada keberhasilan datang dengan tiba-tiba. Untuk itu persiapkan dirimu dengan baik bagi tugas Tuhan yang Tuhan taruhkan pada hidupmu. Saya ingin memberikan pada saudara beberapa petunjuk untuk bisa menyelesaikan tugas Anda. Satu adalah temukan apa yang Anda sukai dan bangunlah hidupmu di sekitarnya. Find what you love and build your life around it. Kita perlu menemukan apa yang kita gemari, apa yang kita sukai. Dan di atas apa yang kita gemari dan sukai itu, bangunlah hidup ini. Saya percaya saudaraku, kalau saudara pergi ke universitas untuk menemukan sesuatu yang saudara ingin capai pada masa depan, tidak mungkin saudara akan memilih satu jurusan yang sebenarnya saudara sukai. Saudara pasti akan memilih sesuatu yang Anda sukai, dan atas itu Anda membangun hidup saudara dan Anda menyelesaikan kuliah saudara. Saya berkata kepada kita semuanya, kesamaan menghasilkan kenyamanan, tetapi perbedaan menghasilkan pahala. Jangan engkau melihat pada orang lain, mau sama dengan orang lain. Enggak, saudaraku, you are unique. Engkau seorang yang unik, berbeda dengan orang lain. Dan perbedaan itulah yang menghasilkan pahala atau reward bagi Anda. Kalau Anda tetap sama seperti orang lain, Anda tidak pernah akan dapat pergi kemana-mana.
Sebagai contoh saudaraku, saya misalkan saudaraku, ada seorang office boy dan seorang ahli bedah otak. Mereka sama-sama mendapatkan gaji yang sama jumlahnya. Kalau saudara berada di antara dua ini, pertanyaan saya, pekerjaan apa yang akan Anda pilih? Anda pilih menjadi office boy atau Anda pilih menjadi seorang ahli bedah otak? Gajinya sama. Saudara pasti akan mau mengikuti apa yang saudara inginkan. Temukan apa yang Anda sukai dan bangunlah hidupmu di sekitarnya. Saudara tidak akan lagi berpikir soal duit yang saudara dapatkan. It's not about money, but be a kingdom-minded person. Bukan soal uang, tapi saudara harus punya mentalitas kerajaan dalam diri saudara. Sehingga saudara bisa melakukan apapun juga tanpa saudara memikirkan apa yang akan aku dapatkan nanti. Yang kedua saudaraku, temukan apa yang Anda tidak sukai. Atau ketika Anda menemukan, Anda menjadi marah. Saya katakan, Anda tidak dapat mengoreksi apa yang tidak ingin Anda hadapi. Anda hanya bisa mengoreksi ketika Anda berani menghadapi suatu persoalan. You cannot correct what you are not willing to confront. Kalau Anda tidak berani menghadapi, tidak pernah akan Anda bisa mengoreksi apa-apa. Segala sesuatu yang Anda izinkan, itu akan meningkat. Tapi apa yang Anda tolerir, tidak pernah dapat diubah. Saya ingin berkata pada kita semuanya, perbedaan itu justru kalau Anda izinkan datang pada dirimu, itu akan semakin meningkat dan meningkat dan meningkat dalam hidup ini. Tetapi kesamaan yang Anda tolerir untuk Anda dapatkan dalam hidupmu, itu tidak pernah akan dapat diubah. Karena apa? Anda tetap akan mengikuti apa yang diperbuat oleh orang lain. Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, justru saya ingin berkata, kalau orang itu tidak menyukai sesuatu, timbul kemarahan. Kemarahan sebenarnya baik, Bapak Ibu. Tetapi yang tidak baik itu adalah marah-marah. Seorang yang marah adalah tanda orang yang terbangun. An angry man is a sign of a wicked man. Karena dia sadar dan tahu tentang kesalahan itu, mungkin dia akan marah, tapi dia tidak pernah akan menjadi orang yang marah-marah. Bapak Ibu sudah kasih dalam Tuhan. Yang ketiga, temukan apa yang membuat Anda sedih, apa yang membuat Anda menangis. Pernahkah saudara melihat ke sekeliling saudara, melihat teman-teman saudara, melihat saudara-saudara yang lain, dan saudara merasakan sesuatu kesedihan dalam diri saudara, dan saudara ingin berbuat sesuatu? Caring qualities is an instrument of healing. Atau saya ganti kata-katanya, caring qualifies you as an instrument of healing. Bapak Ibu, kualitas daripada care kita pada orang lain, justru itu menjadi alat untuk menyembuhkan orang lain. Coba kita lihat sebentar saudara, pada Nehemia 1 ayat 4-6, bagaimana kepedulian Nehemia terhadap Yerusalem pada saat itu yang roboh. Tembok Yerusalem roboh. Makanya apa yang saya katakan tadi, kepedulian membuat Anda memenuhi syarat sebagai alat kesembuhan. Mari kita baca. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan kehadiratmu siang dan malam. Bagi orang Israel, hamba-hambamu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu, juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Betapa sedihnya hati Nehemia melihat tembok Yerusalem jatuh rontok. Orang-orang Israel sendiri tidak mau untuk memperbaikinya. Mereka terus mau melakukan dosa-dosa di hadapan Tuhan.
Tapi Nehemia muncul, bangkit dan berkata, aku akan melakukan ini. Aku sedih melihat bangsaku seperti demikian ini. Tapi aku lebih sedih lagi bahwa kota Tuhan rontok dan roboh. Saudaraku, yang keempat, membutuhkan waktu berjam-jam untuk persiapan yang matang. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, Musa membutuhkan 40 tahun dalam istana untuk menemukan siapa sebenarnya dirinya. Membutuhkan 40 tahun di padang gurun untuk membuatnya rendah hati. Membutuhkan 40 tahun untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir ke tanah perjanjian, yang membuktikan Allah bisa memakai seorang yang tidak ada artinya untuk memimpin bangsa yang besar. Bapak Ibu, persiapan merupakan sesuatu yang maha penting. Perlu 80 tahun persiapan untuk memimpin bangsa Israel selama 40 tahun. Mari kita melihat pada Yesus. Yesus memerlukan 30 tahun persiapan hanya untuk 3,5 tahun pelayanannya. Bagaimana dengan kita? Seringkali kita mau terburu-buru untuk melayani. Tetapi kita lupa untuk persiapan-persiapan dekat dengan Tuhan, dekat dengan Dia, mendengarkan suaranya. Seringkali sulit bagi kita. Yang kelima, saudaraku, jadilah pakar dalam tugasmu. Pakar artinya menjadi ahli. Tidak sama dengan yang lain. Tugas yang diberikan Allah pada kita memerlukan pemikiran-pemikiran yang dalam, memerlukan pemikiran-pemikiran yang benar-benar out of the box. Dalam 2 Timotius 2:15 dikatakan demikian, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Bapak Ibu, terus belajar dan selalu ingin tahu apa yang dikerjakan orang lain, tapi jangan menjadi sama. Tapi pakailah keunikan Anda untuk sesuatu yang berbeda. Amsal 18 ayat 15 berkata demikian, hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan, dan telinga orang yang bijak menuntut pengetahuan. Hadiah memberi keluasan kepada orang, membawa dia menghadap orang-orang besar. Bahasa Inggrisnya sangat luar biasa, saudara. Dikatakan demikian, the heart of a prudent getteth knowledge, and the ear of the wise seeketh knowledge. A man's gift maketh room for him, and bringeth him before great men. Ketika kita mencari pengetahuan-pengetahuan itu, maka Allah memberikan ruang bagi kita untuk berkembang terus, sampai suatu saat kita bisa berhadapan dengan orang-orang yang besar. Bapak Ibu, melakukan pekerjaan, jangan memikirkan tentang uang yang akan kau dapatkan. Tapi ketika engkau selalu menimba pengetahuan-pengetahuan Allah dalam dirimu, Allah akan berkati engkau secara berlimpah. Bapak Ibu, berkat hanya diberikan kepada orang yang siap, bukan kepada orang yang beruntung. Mari kita ke perjanjian lama. Masih ingatkah saudara tentang janda Sarfat? Dia begitu miskinnya. Apa Tuhan katakan? Janda, carilah tempayan-tempayan, sebanyak mungkin tempayan-tempayan. Masuk ke dalam rumahmu. Minyak yang kau punyai itulah yang akan menjadi modal bagi engkau untuk membayar semua hutang dan bahkan untuk hidupmu selanjutnya. Saudaraku, dia mencari tempayan-tempayan itu diisi. Ketika tempayan-tempayan itu dipersiapkan. Tapi ketika tempayan-tempayan itu sudah penuh dan tidak ada lagi, maka minyak itu berhenti mengalir. Ingat saudaraku, persiapan dirimu, persiapan tempayan hatimu, supaya tempayan hatimu dapat diisi oleh Allah terus-menerus. Dan pada akhirnya, saudara menjadi orang yang benar-benar berhasil dalam hidupmu. Sebelum saya menutup khotbah saya, mari saya ajak saudara untuk mendeklarasikan perkataan ini. Katakan dengan suara keras, saya orang yang unik. Katakan keras. Tangan Tuhan ada di atasku. Tuhan punya tujuan sejak aku ada di kandungan ibuku. Aku punya tugas surgawi. Saya tidak akan dipengaruhi oleh orang lain,
Dan saya tidak akan terintimidasi. Karena saudaraku, kita tidak akan menjadi orang-orang yang takut tentang orang-orang lain yang mengintimidasi kita. Karena apa saudaraku? Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dan saya percaya Bapak Ibu, yang keenam adalah, katakan suara keras, segala sesuatu yang aku lakukan, Tuhan akan buat berhasil. Tuhan berkati saudara. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hamba-Mu selesai menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi rema bagi mereka yang mendengarkan. Dan firman-Mu ini ya Tuhan, justru memberkati mereka secara berlimpah-limpah. Nyatakan diri-Mu dalam firman-Mu. Dan nyatakan sesuatu yang besar kepada setiap orang yang mendengarkan. Terima kasih ya Tuhan. Dan kiranya berkat daripada Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus menyertai saudara hari ini dan sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus.